Assalamualaikum. Halo guys. Kami dari kelompok 5, saya atas nama Ibu Elsa Nabila, dari sebelah saya atas nama Nurmawati, dari sebelah lagi atas nama Titin Sanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini tujuan kami membuat video untuk menjelaskan tentang kaidah am dan khas untuk memenuhi tugas mata kuliah khusus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lafaz am dan lafaz khas. Nah, kita ke lafaz am. Lafaz am artinya itu luas, tidak terbatas, umum. Nah, jadi pengertian yang saya ambil adalah lafaz am adalah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, terus yang menunjukkan arti luas dan tidak terbatas. Contoh yang ada di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Asri ayat 2, yakni dikata innal insana. Nah, kata innal insana ini memiliki arti yakni seluruh manusia, tidak dilihat dari agamanya, yakni entah dia agama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, yang kedua lafaz khas. Lafaz khas ini lawan kata atau timbal balik arti dari lafaz am. Kalau di lafaz am tadi itu tidak terbatas, nah, dan luas. Kalau di lafaz khas ini dia lebih ke arah khusus dan tertentu peruntukannya. Nah, jadi definisi yang saya ambil itu atau pengertiannya itu, lafaz khas adalah lafaz yang khusus dan tertentu peruntukannya. Contoh itu ada di nama orang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Lafaz Allah itu untuk Yang Maha Kuasa, untuk pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad yakni nama orang dan tertuju hanya untuk Nabi Muhammad, yakni suri tauladan kita. Bila ada kurang penjelasan dari lafaz khas dan am, saya mohon maaf. Saya akhiri dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam lafaz am dan macam-macam lafaz khas. Baik, langsung masuk ke materi pertama, yaitu macam-macam lafaz am. Macam-macam lafaz am terbagi menjadi 3. Yang pertama, lafaz am yang umum, yang mana adalah lafaz yang dari segi lafaznya yaitu am, sedangkan yang dimaksud dengan am memang adalah keumumannya. Kemudian yang kedua yaitu lafaz am khusus, yang mana adalah lafaz yang dari segi lafaznya adalah am, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah khusus. Kemudian yang ketiga yaitu lafaz am yang dikhususkan, yang mana adalah lafaz am yang selalu ada kemungkinan mendapatkan taksisnya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu macam-macam lafaz khas. Baik, macam-macam lafaz khas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, lafaz berbentuk mutlak. Yang mana lafaz khas atau khusus itu berbentuk mutlak tanpa batasan, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang menurut lafaznya tidak dibatasi dengan apapun. Kemudian yang kedua, lafaz khas berbentuk muqayyad, yaitu lafaz yang menunjukkan pada satuan yang menurut lafaznya yang dibatasi dengan batasan tertentu, seperti bangsa Mesir yang muslim. Bangsa Mesir di sini dibatasi oleh status muslim. Kemudian yang ketiga, lafaz khas berbentuk amar. Jika lafaz khusus yang terdapat pada nas syara itu berbentuk perintah atau berita yang bermakna perintah, berarti menunjukkan kewajiban, yakni menuntut secara tepat dan pasti terhadap perintah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu lafaz khas berbentuk nahi. Jika lafaz khusus yang terdapat pada nas syara itu berbentuk nahi atau berbentuk berita yang bermakna larangan, berarti menunjukkan suatu keharaman, yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tepat dan pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis serta
setiap, dan jami adalah seluruhnya. Yang kedua, isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif dan lam. Yang ketiga, kata jamak yang diawali dengan kata alif dan lam. Yang keempat, isim mausul seperti kata ma, allazina, dan allazi. Yang kelima adalah isim nakirah atau lafaz nam. Kedua adalah lafaz khas. Satu, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan di dalam suatu kalimat. Yang kedua, diungkapkan dengan menyebutkan jenis, golongan, atau nama sesuatu atau nama orang. Yang ketiga, suatu lafaz yang diberikan batasan atau idhofah. Berikutnya adalah contoh lafaz am dan khas. Yang pertama adalah contoh lafaz am. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut, yang artinya adalah tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya tanpa terkecuali setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Contoh lafaz am yang kedua adalah wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 27, kata al-ba'i dan al-riba adalah yang dima'rifatkan dengan alif dan lam. Kedua adalah contoh lafaz khas. Dalam hadis Rasulullah yang mengatakan fi kulli arba'ina syatun, setiap 40 ekor kambing maka wajib dizakati 1 ekor kambing. Menurut jumhur ulama sepakat bahwa hadis ini termasuk ke dalam lafaz khas, dikarenakan sesuai dengan karakteristik lafaz khas sendiri, yaitu mengatakan jumlah atau bilangan pada suatu kalimat. Jadi jelas. Sekian dari apa yang sudah kami sampaikan mengenai kaidah am dan khas, mulai dari pembagian, jenis-jenis dan macam-macam am dan khas, serta contoh am dan khas. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan ilmu serta kebermanfaatan bagi teman-teman semua.